Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin belum ya kita ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Pak. Belum sempat ditampilin kemarin. Nah, yang hari ini kemarin kan ini sama ini. Yang hari ini persamaan perbedaan keuangan kan, keuangan publik sama keuangan privat. Asas umum dan terakhir hak kewajiban warga negara. Hak kewajiban keuangan negara dan keuangan negara. Udah kan yang ini? Nanti yang ke-6, 7, prinsip APBN, yang ke-7, 6-nya APBN, APBD. Nah, komponen ini mungkin kita lihat angka-angkanya ya. 9, PBD. Itu di kasus belanjanya apa ya. Itu bisa kalian analisa berapa besar itu nanti. Apa yang anggarannya tuh apakah masih tergantung dari pusat atau dari hasil daerahnya sendiri. Pajak pusat dan daerah. Terakhir itu retribusi daerah. Sebenarnya ini mata kuliah yang ini pajak ini ada lebih spesifiknya lagi ini. Tapi kita rangkum aja di sini kan. Oke, kita hari ini mulai di Nah, apa yang Anda ketahui persamaan keuangan negara dan keuangan privat? Persamaannya itu apa aja? Yang Anda tahu. Ada yang bisa jawab? Berkaitan dengan pembelian, Pak. Penjualan Persamaannya dan itu. transaksi. Apa saja ya? Persamaan keuangan negara dan keuangan privat. Berkaitan dengan pembelian, Pak. Pembelian apa nih? Togar di mana Togar? Rusun. Pesan, Pak. Pesan. Tidak, Pak. Rusun. Kalau yang lain mana deh? Yang lain Alika pacarnya ini Guma Visip. Alika Cahaya Suma ya. Pacarnya Guma Visip itu. Di Raja Okim. Mana Alika? Alika? Ayo Alika, mana Alika? Alika Sukma. Ini kan ada Alika tuh. Kok diam nih? Alika. Mana nih Alika nih? Anak-anak organisasi pada dia mana nih? Cuma ya anak organisasi nggak bisa kasih contoh. Mana nih anak organisasi? Bapak ini Nuropadila nih. Nuropadila. Apa nih persamaan keuangan negara dan keuangan privat? Nurul Padilla. Kedengaran nggak suaranya? Download, Pak. Hah? Ayo. Nurul Padilla. Nurul Padilla, mana yang lain nih pada diem? Kedengaran nggak suaranya? Dengar, Pak. Nah, ayo coba dijawab nih. Belum lanjut ini kalau ini. Keuangan yang berkaitan dengan pembelian, Pak. Pembelian apa? Pembelian Apa, Pak, tadi, Pak? Persamaan dari keuangan privat sama keuangan... Ini kan ada tulisan tuh, nah. Pertanyaan tuh, apa tuh?
Mikir orang sudah mikir ke Jakarta, kalian masih mikir Musi 2, mana itu? Ayo. Gimana nih kalau mau ini? Sama-sama bertransaksi, Pak. Misalnya kan, Pak, kalau keuangan negara itu mereka bertransaksi dengan pihak luar. Sedangkan kalau gitu tuh, Pak, kayak ketika kita di pasar kan bertransaksi sama apa, Pak, penjual kayak itu, nah, Pak, sama-sama bertransaksi, Pak. Berubah cara belajar kalian tuh. Ubah dulu. Oh, masih kayak gini lah, mau jadi apa kalian? Benar ini, ada yang dia bilang kalian tadi, siapa tuh yang jawab tadi? Saya, Pak, Rika, Pak. Yang pacarnya Gukma mana tuh Gukma? Bukan, Pak, aku bukan Bukan. Oh, Alika. Alika yang satunya ya. Bapak ngomong Alika Pak yang Alika satu. Priyanka, Pak. Oh iya. Benar itu pembelian ya, jualan, transaksi, itu yang kata Togar itu. Banyak-banyak belajar kalian tuh. Kalau model gini lah, gimana kalian ujian kumpri atau wawancara pada saat job description atau job deskripsi kerjaan, harus tahu untuk biaya kegiatan baik keuangan privat maupun sektor keuangan negara itu bisa memberikan pinjaman persamaan-persamaannya kan. Keuangan privat ataupun keuangan negara sama-sama bertujuan ingin memuaskan keinginan masyarakat. Kalau privat itu konsumen nyebutnya itu kan, masyarakat itu keuangan negara publik atau masyarakat. Keuangan privat atau keuangan negara itu mempunyai sumber yang terbatas. Ini terbatas tidak menurut kalian? Sama ya uangnya? Iya, Pak, terbatas, Pak. Batas ya? Ini Nurul Fadila nih diam. Habis capean kali dia tuh. Jadi ini ya, jadi panitia nikahan kali dia. Mana nih Nurul Fadila ini? Diam aja kali, kondangan kali dia masih ya. Lanjut ya. Ngerti yang ini kan bedanya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Pak. Ngerti, tidak ngerti. Itu bedanya kalau di sektor privat itu orientasinya itu biasanya ini kan. Profit. Kalau keuangan negara kemana nih? Apa perbedaan keuangan negara dan keuangan privat nih? Apa nih bedanya? Ayo. Kalau itu semester 4 lah agak berisi lah harusnya. Apa nih? Kayak mau tidur kalian ini masih ya. Halo, jawab lah ini. Virga ada Virga nih. Ada, Pak. Saya, Pak. Virga apa nih bedanya Virga? Bentar, Pak. Apa lah ini bedanya nih? Yang lain? Jangan Pak, kalau misalnya nih. saya, Pak, coba, Pak. Kalau keuangan negara itu, Pak, otomatis kan dia mengurusi tentang berhubungan dengan luas, Pak, dengan ya otomatis masyarakat, dan itu termasuk keuangannya itu luas, dan ketika kita membahas tentang keuangan negara, pasti kita tuh tidak jauh-jauh tentang pajak, Pak, kayak itu. Jadi urusannya itu luas. Kalau tentang keuangan privat atau keuangan pribadi, ini kan mencakup cuma hanya beberapa orang kayak itu, Pak. Dan yang kita lakukan juga hanya beberapa orang, Pak. Meskipun masih ada juga banyak, tapi tidak sering kayak itu, Pak.
Oke, yang lain ada? Nanggapin? Izin Pak, Silakan. kalau keuangan privat itu Pak, dia tidak bisa itu Pak, tidak bisa nyetak uang Pak. Minta uang. Kalau keuangan negara tuh sebaliknya, bisa memiliki kemampuan untuk menyetak uang Pak. Itu guys sih Pak. Yang lain? Masih ada? Ridho, Pak. Ridho, silakan Ridho. Kalau keuangan negara itu dalam hal pinjaman bisa lebih rendah Pak bunganya. Nah, sedangkan keuangan privat itu menyesuaikan ketentuan yang berlaku di mana tempat peminjamannya Pak. Seperti ini ya. Daannya tuh ya kalau privat nih orientasinya kan sektor ini harus hidup dengan sarana nih ya, sarana yang memiliki sendiri. Umumnya asetnya tuh sendiri atau perusahaan biasanya kan. Mungkin terjadi defisit apabila lebih besar dari pendapatan, alias rugi maksudnya juga. Nah, tanpa pembayaran kembali, keuangan privat itu akan kehilangan kepercayaan kredit di dalam pasar. Jadi kalau kepercayaan terhadap perusahaan mereka jelek, ya bank atau lembaga keuangan biasanya akan ini ya, akan agak sulit lah kasih pinjaman atau apa ya. Pinjaman hanya dilakukan terhadap pihak luar biasanya. Mereka minjem, bunga pinjaman ketentuan berlaku. Bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan berlaku ya, tidak mempunyai kemampuan cetak uang. Memang itu urusan keuangan negara aja. Mengikuti prinsip pasar. Pasar itu selalu apa nih? Nyari keuntungan nggak nih pasar? Iya, Pak. Merencanakan kegiatannya dengan mempertimbangkan penerimaannya terlebih dahulu, baru pengeluaran. Nah, intinya mereka tuh lebih condong nerima ya daripada ngeluar. Ya kalau budget mereka untuk banyak lah kalau anggaran pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak, ya rugi lah. Otomatis mereka akan efisiensi kan, bisa juga memangkas pos-pos yang tidak perlu. Cenderung mereka tuh orientasinya profit. Kalau keuangan negara apa nih? Keuangan negara tuh cirinya gini ya. Ya orientasinya kompleks ya, kompleks. Selalu kalau setiap penganggaran pasti ada defisit. Contohnya APBN atau APBD. Itu pasti ada anggaran defisitnya. Selalu ini anggaran defisit pasti ada. Kalau di sektor privat itu tidak, jarang sekali mereka. Pinjaman dapat dilakukan dalam maupun keluar negeri itu. Ya kan banyak, contohnya ngutang. Pak ini kan Pak Jokowi ngutang mana itu ke negara lain, ke Cina atau ke apa kan. Kalau yang privat ini kalau mau ngutang ya biasanya bantuan negara lah biasanya kan. Sama pihak asing atau apalah. Itu melalui misalnya kerja sama negara biasanya. Bunga pinjaman bisa lebih rendah dibandingkan sektor swasta. Keuangan privat mempunyai kemampuan mencipta uang. Nah, nyipta uang ini siapa nih? Nyipta uang. Bank Indonesia, Pak. Bank Indonesia. Pengen nggak kalian bekerja di situ? Pengen, Pak. Nah, kalau pengen tuh ada sih biasanya ilmu politik tuh. Kalau lagi ada bukaan, ikut kalian. Mengikuti prinsip anggaran ya, mereka prinsipnya anggaran tuh berdasarkan ini, anggaran pos-pos anggarannya tuh seperti anggaran pendapatan belanja. Jadi dianggarkan belanja misalnya belanja pegawai, belanja rutin kayak gitu. Dan
prinsip-prinsip yang ada di anggaran APBN APBD itu. Dalam merencanakan kegiatannya, pengeluaran ditetapkan terlebih dahulu, baru penerimaan. Biasanya seperti itu. Salah satunya contohnya APBD, APBN ya. Kurang lebih kayak gini. Harus tahu ya bedanya kan, kalau kalau keuangan privat itu cenderung dia orientasinya profit, anggarannya jarang yang pakai defisit. Kalau defisit dia pasti rugi. Kalau keuangan negara pasti anggaran defisit. Jarang ada yang memakai konsep anggaran yang tidak defisit, itu jarang. Sampai sini paham nggak? Ini bedanya nih. Kalau privat cenderung orientasinya profit ya, profit dipegang oleh swasta. Kalau yang negara ini ya negara megangnya. Tidak bisa cetak uang. Kalau ingin keuangan negara dia bisa cetak uang melalui Bank Indonesia berdasarkan neraca perdagangan internasional atau neraca ini penjualan dalam negeri. Kalau ekspornya gede, impornya dikit, dan pendapatan domestik regionalnya gede, ya bisa banyak nyetak uang. Karena kita ini terikut IMF. Kalau ya, seperti yang dilakukan oleh Cina itu, mereka cetak uang sendiri. Mereka kayak dirjen moneter kan. Jadi mereka tidak terpengaruh dengan ini ya, dengan IMF, dana moneter internasional itu. Itu kan ciptaan orang Yahudi. Yahudi yang punya, Yahudi itu nyiptain itu. Termasuklah Bank Fed yang di Amerika itu. Kongres Amerika kan penuhnya orang Yahudi itu. Yang pengendali rejim Amerika. Ya, lanjut ya. Asasnya apa aja nih? Asas pengelolaannya nih. Ayo. Asasnya apa aja? Ridho, Pak. Silakan Ridho. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Rahayu 2010-237. Yang pertama, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Kedua, profesionalitas. Ketiga, proporsionalitas. Keempat, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Kelima, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Oke. Akuntabilitas lah, berdasarkan ini ya, laporan pertanggungjawaban berdasarkan pada hasil. Nah, jadi setiap kegiatan itu kalau hasilnya itu sebagai laporan pertanggungjawaban dari setiap proyek-proyek atau kegiatan, makanya mereka harus ada laporan pertanggungjawabannya, LPG kata orang tuh. Nah, kalau LPG-nya nggak ada, bisa ditemuan itu, bisa dibui itu. Masuk sekolah ya, sekolah di Lapas Cipinang atau Lapas Pak Jo atau lapas ini Mata Merah, tinggal pilih itu kalian korupsi itu. Tahu kan sekolah situ, nah sekolah Cipinang, Pak Jo, Mata Merah. Nah, kalau Alik Nurdin tidak tahu itu masuk mana di sekolah itu, atau Cipinang atau Pak Jo atau Mata Merah. Kayaknya di Pak Jo dia, atau Mata Merah kayaknya yang narkoba atau apa ya? Mata Merah lupa saya. Nah, tinggal pilihlah. Kalau yang korupsi itu paling antara kalau di Palembang itu nggak di Pak Jo, LPC Pinang, atau suka miskin lah. Profesionalitas ya, harus profesional kan. Proporsional itu seimbang, keterbukaan dan keuangan negara. Nah ini terbukaan ini kadang tuh jarang dibuka. Kalau dibuka detail agak susah-susah. Ini masih samar-samar ini. Keuangan negara ini, asas umumnya masih belum terbuka benar ini. Paling di Dirjen DJPK, itu anggaran secara global, secara umum. Dirjen pertimbangan di DJPK. Kalau mau detailnya jarang sih orang buka. Orang BPK yang tahu detailnya, Badan Pemeriksa Keuangan, karena mereka yang periksa kan.
Nah, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini kalau perwakilannya, kalau di kita Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu di Jalan Demang ya, Demang Lebar Daun, tepatnya di depan rumah sakit Siti Khadijah. Itu ada juga nih pos. Nah, pos untuk lulusan akuntansi, ilmu politik sama administrasi negara nih kayaknya ada juga. Cuman kalian cek-cek dulu lah, tapi banyak kan anak ekonomi ya, ekonomi akuntansi yang diterima di itu. Ada juga yang sospol tapi nggak banyak. Sama aja kayak ini ya, Bank Indonesia. Kalau kalian masuk di Badan Pemeriksa Keuangan ya kayak gini. Udah ini. Lumayan lah. Enak kan kalian kerja di Badan Pemeriksa Keuangan dibanding Bank Indonesia. Kalau bagi orang yang kuat agama Islamnya ya. Cuman kalau yang sedang-sedang ya terserah mau kerja di mana kan. Balik-balik ke apa tuh? Ke orangnya masing-masing ya. Di sini gimana nih? Kalian nih, yang anak GNB. Ada anak GNB di sini? Nggak ada. Yang ini paham nggak nih asas umumnya nih? Paham ya? Paham nggak nih? Ini kalau kalian jadi kepala dinas harus ada laporan keuangan ini sebagai pertanggungjawaban. Bukti-bukti pengeluarannya, bukti-bukti penganggarannya harus ada nih. Uang masuk keluarnya di sini. Ya biar jadi bisa akuntabel atau orang dapat dipertanggungjawabkan. Ini profesional, profesionalitas tuh ya kerja itu supaya kerja benar, nggak asal-asalan. Ini profesional, keseimbangan. Harus seimbang. Setiap proyek atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kan. Terbukaan ini misalnya website, bisa koran, mereka itu periksa ini terbukaan aksesnya tuh kan. Tapi masih kayak ada yang nggak terlalu terbuka Indonesia ini masalahnya. Kalau dibuka bener, banyak itu sekolah di Sukamiskin, di Cipinang itu pasti banyak. Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau Badan Pemeriksa Keuangannya mau jujur bener, jadi banyak bener ini. Badan Pemeriksa Keuangan sama KPK. Kalau jujur bener, hampir berapa? Banyak kepala daerah tuh masuk Sukamiskin. Kalau mau jujuran. Nah, sampai sini paham nggak nih? Paham ya? Lanjut slide ini ya, PowerPoint selanjutnya ya. Nggak ada yang tanya? Nggak ada ya? Kayaknya mau tidur atau lapar kalian. Eri, mana Eri? Iya, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Mana ini yang lain nih? Ini banyak yang ikut nih. Ada yang dengar aja, ada yang tidur ini nggak tahu ini. Boleh nanya udah Pak? Silakan. Apa Ini tuh? Pak, ngapa BUMN di Indonesia ini banyak di bidangnya sama Pak? Kayak di bank tuh kan ada Bank Mandiri kan, Bank BRI, BNI. Nah di bidang konstruksi kan ada kayak Waskita, Wika, Adikarya. Nah itu tujuannya apa Pak? Apa itu tidak mengarah ke monopoli pasar Pak? Ada yang bisa jawab? Ya, tidak ini. Ini agak luar topik sih sebenarnya. Ada yang bisa jawab? Agak luar topik ini dikit. Ada yang bisa jawab nggak? Coba Alika Cahaya Sukma ya. Jawab lah, teman-teman. Pak. Ya, jawab lah. Coba ulangi. Silakan. Yang ditanya Rido tadi. Jawab dulu. Dia tadi nanya Pak ya, kalau tidak salah katanya tuh kenapa BUMN Indonesia ini
Pertanyaan apa tadi? Coba ulangi dulu, Pak. Agak kurang jelas tadi, Pak. Nah, omong lari itu. Ngapo BUMN di Indonesia itu banyak di bidangnya sama. Contoh di bidang keuangan tuh kan ada kayak Bank Mandiri, Bank BNI kan, BRI dan beberapa bank daerah lainnya. Nah, terus di bidang konstruksi kayak Waskita, Wika, Adikarya dan berbagai macamnya. Nah, itu tujuannya apa sih? Apa itu tidak mengarah ke monopoli pasar dengan adanya banyak BUMN di bidangnya sama itu? Kalau menurut aku sih, dia tuh dua kemungkinan. Yang pertama, ada juga memonopoli pasar, dan yang kedua tuh lebih ke mereka tuh pembagian kayak pekerjaan. Karena kayak ini, kayak Waskita dengan Wika tuh sebenarnya kalau dalam pandangan itu tuh sama, tapi dalam apa realisasinya itu sebenarnya beda. Kalau Waskita, setahu aku tuh dia tuh nggak, kalau nggak salah, dia tuh nggak beberapa proyek-proyek yang apa lebih ke jalan. Kalau Wika tuh ada juga, tapi dia lebih ke jembatan. Kalau menurut aku kayak itu. Terus kalau ke bank-bank, nah ngapa bank itu ini beda-beda. Ada Bank Mandiri kayak itu dan sebagainya. Sebenarnya balik-balik ke persetujuan dari pemerintah, terus balik-balik ke modalnya. Ngapa mereka tuh lebih ke banyak bank. Terus juga kan setiap bank itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, sedangkan kita sebagai pengguna bank atau nasabah. Nah, kenapa suara itu Alika hilang tuh? Halo? 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 Chat. Hilang suaranya. Halo, Pak. Mana nih? Halo. Nah, sudah intinya Pak, ini Pak, menurut aku tuh yang Hmm. tadi Pak, aku lagi ya Pak. Lagi bingung aku Pak, mulai lagi. Yang lain ada yang lain? Nah, yang lain. Saya Pak mau mencoba menjawab. Lebih Lana. Halo? Silakan. Oke, pertama saya mau ngoreksi pertanyaannya dulu. Kan kalau yang dimaksud monopoli itu adalah berarti penguasaan tunggal pasar, ya enggak? Berarti kalau misalnya kita lihat dari pertanyaan tadi, seharusnya itu bukan sebuah bentuk monopoli karena berarti ada persaingan di dalam pasar tersebut. Nah, terus kalau untuk pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus mempunyai lebih dari satu BUMN di bidang yang sama? Karena tadi kalau kita hanya mempunyai satu BUMN di bidang yang sama, itu baru yang disebut dengan monopoli pasar. Contohnya kayak PLN. Kita kan yang di bidang listrik hanya punya satu kan, PLN. Nah, itu baru yang disebut dengan monopoli di bidang tertentu. Kalau misalnya kita cuma punya satu perusahaan di bidang tertentu dan perusahaan tersebut terjadi masalah, terus kita tidak punya solusi atau alternatif lain, ini juga bisa menjadi permasalahan untuk negara itu sendiri. Makanya di satu bidang kita tidak boleh hanya mempunyai satu BUMN, dan biasanya juga selain dari BUMN itu kita ada juga di bidang privat yang masih di bidang yang sama, Pak. Mungkin segitu aja sih jawaban dari saya. Terima kasih. Sebenarnya di Indonesia ini benar kata Lucy Nadine ya, itu PLN yang perusahaan bukan lilin negara ya, PLN ya, perusahaan listrik negara. Itu monopoli. Indonesia ini kalau monopoli cenderung BUMN-nya nggak maju. Banyak ngutang. Nah, itu kenapa dibikin banyak kayak itu, biar bervariasi. Selain bervariasi, ya tugas pemerintah kan banyak, bangun jalan, bukan satu atau dua. Kadang juga ada dari sektor swasta yang bangun jalan, tol, seperti perusahaannya siapa tuh Sandiaga Uno sama yang Yusuf Hamka itu kan mengerjakan proyek-proyek itu. Makanya nggak ada monopoli kalau khusus jalan dan proyek-proyek seperti itu. Bank pun juga nggak monopoli karena masih banyak kok yang swasta. Mereka dibikin bank-bank itu untuk membantu masyarakat dalam pembukaan tabungan untuk investasi atau juga peminjaman modal. Kalau bank swasta yang lain itu cenderung bunganya lebih tinggi kreditnya tuh.
kreditkan itu, kredit apa di panjang negara itu. Untuk rasio dari keuangan itu neracanya itu. Nah, itu makanya pemerintah bikin banyak BUMN. Tapi kalau cenderung BUMN-nya satu, macam perusahaan listrik negara, kalian tahu sendiri kan? Banyak utang kan? Agak sulit juga. Jadi kayak Pertamina tuh kayak Pertamina. Kalau yang PLN itu monopoli kan. Kalau yang banyak kan monopolinya PLN. Kalau Pertamina enggak kan? Ada swasta juga ada. Tapi monopoli untuk minyak SPBU itu rata-rata kebanyakan di Pertamina. Cuman di daerah Jakarta, Jabodetabek yang ada SPBU Shell, SPBU Total, dan Petronas itu ada di Jabodetabek. Dan perbedaannya pun benar-benar beda itu kalau di SPBU milik perusahaan asing. Tuh kadar-kadarnya tuh lebih bagus yang perusahaan asing. Maaf ya, saya paksa buka nih. Nah, di kita ini nggak tahu manajemennya seperti apa tuh. Apalagi kalau mau perusahaan kayak perusahaan Pertamina, kalau mau dikelola semua oleh Pertamina, mungkin negara kita nih minyak yang nggak terlalu banyak untuk ekspor, impor. Tapi kenyataannya karena kita nggak punya kesediaan barang dan tidak berani nasionalisasi perusahaan asing, makanya banyak ngimpor minyak. Dan anggaran impor kita pun termasuk kecil, apalagi kayak perang sekarang Rusia sama Ukraina. Kalau sampai di atas 125 dolar per barel, kolaps negara kita APBN. Apalagi Amerika aja bisa kolaps, apalagi kita, apalagi 200 dolar per barel harga minyak mentah kan. Nah, dari situlah kenapa pemerintah itu bikinnya banyak bank, BUMN, bank itu berapa macam. Kalau kayak Mandiri cenderung ke sektor bisnis, BNI juga. Kalau BTN itu sektor perumahan, kebanyakan BRI juga. Kalau BRI itu lebih cenderung kredit usaha rakyat, UMKM. Kalau Wika sama Waskita Utama itu banyak kan di jalan ya, jalan pembangunan jalan jembatan biasanya. Kalau PLN benar kata Najib. Listrik doang. Kalau ada perusahaan swasta mungkin bisa maju PLN. Tapi kenyataannya enggak kan? Seperti contohnya kayak Telkom punya anak perusahaan Telkomsel, sejak diambil 30% sahamnya Telkomsel itu 35% sahamnya itu dimiliki oleh Singapura Telkom. Itu agak maju Telkom. Tapi kenapa sih Telkom nggak mau buyback atau beli kembali saham yang dimiliki mereka, yang dimiliki oleh Singapura? Kalau mereka miliki lagi, bisa banyak itu keuntungan untuk negara. Tapi mereka nggak beli kembali saham yang mereka jual ke Singapura Telkom. Nah, yang sangat disayangkan itu Indosat lepas. Cuma berapa persen itu saham punya pemerintah. Itu zamannya zaman Megawati ya, gitu ya. Menterinya itu Laksamana Soekardi yang jual Indosat ke Singapura, terus Singapura jual ke Qatar. Sekarang merger kan antara Indosat maupun Tri sekarang. Kenapa itu nggak monopoli itu? Jalan dan bank tuh nggak monopoli kok. Kalau monopoli itu yang PLN sama SPBU, banyak kan itu hampir monopoli ya kalau Pertamina tuh. Kalau di seluruh Indonesia kecuali Jabodetabek mereka nggak monopoli. Kalau nggak percaya kalian lihat sendiri. Tadi kuliah apa kalian? Nah, hak negara dalam keuangan negara itu apa saja tuh hak negara? Haknya. Memungut pajak, Terus? mengeluarkan dan mengedarkan uang, Pak. Apa lagi? Apa lagi? Oci, apa Ci? Melakukan pinjaman, Pak. Apa lagi? Nurul Fadila mana nih? Nurul Fadila nih. Belum kedengar suaranya nih. Anak sospol harus berani ya ngomongnya.
Kalau salah tuh biasalah salah tuh. Ya belajar kita. Kalau udah pintar ngapain belajar? Tapi harus belajar terus walaupun kita itu merasa ini aja ya, kayak padi ya, ilmu padi. Kalau orang yang level ilmunya tinggi ya semakin tinggi ya mereka semakin merunduk ya. Kayak sedikit ilmunya gitu. Ayo nih, mana Nurul Fadila nih? Enggak ada suaranya nih. Nurul, mana nih Nurul nih? Iya, Pak. Apa Nurul ini? Hak negara nih dalam keuangan negara. Mana Nurul nih suaranya nih? Anak sospol harus bisa bicara Nurul. Bentar, Pak. Ayo. Nih ada ini Ali Kapianka ada. Nurul dulu Rabi ya. Dan Nurul Alika ya, Alika pacarnya siapa? Gukma ya, Gukma PC. Mana Nurul nih? Nurul. Nurul. Mana Nurul nih? Nurul. Nurul mana ini kalau ujian kalau ditanya orang diam-diam ini bisa dikecilin orang ini kalau nggak bisa ini nggak bisa ngomong. Nurul mana nih Nurul nih? Kalau hujan komple dia AO kayak gini gimana nih? Hujan komple Munakosa kalau diem. Ayo. Ini Pak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di negara. Kewajiban negara seperti apa kewajibannya? Nurul, seperti apa kewajibannya? Mungkin ini Pak membayar hutang negara. Nah, banyak kondangan, efek kondangan. Coba Alika Priyanka. Alika Priyanka mana nih orangnya nih? Alika apa, Pak? Alika Cai Sukma, Pak, bukan Alika Ini Pianto. ada nih Alika Priyanka nih, ada orangnya. Kemana nih? Saya lihat ini, ada nih orangnya. Bukan Alika Sukma lu. Alika Priyanka mana nih orangnya nih? Ada nih. Online dia nih, masuk di Zoom. Orangnya mana nih? Pacarnya ragu mah kayak gini mana ini? Saya Pak. Silakan Eri. Salah satunya itu tadi Pak. Hak-hak negara itu dalam keuangan negara itu memiliki hak dalam mengelola kekayaan dan keuangan negara itu sendiri Pak. Ya. Terus? Coba Pak. Mana pacar gue mah nggak bicara ini. Nah, di Kapianka ini. Kali kasut mah sudah bicara dia. Mana organisasi doang nih di Kapianka ini. Ngikutin ngekor senior aja. Kalau senior bilang nggak, ya. Ya, nggak berbunyi deh apa nih? Kali Kapianka nih. Iya, Pak. Apa nih? Hak negara dalam keuangan negara itu apa? Apa, Pak? Hak negara dalam keuangan negara itu apa? Nah, telepon raja ini. Kalau nggak bisa jawab nih, mana pacarnya kayak gini? Aku, Pak. Apa ini? Hak negara dalam keuangan negara nih, apa? Nah. Belajar tuh sama Raja ya. Tunggu azannya bentar ya. Azan dulu bentar.
Hak negara, Oke, kita mulai ya. Loh, ada hak negara itu pertama nyetak uang, yaitu melalui Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini ya menerapkan karena sesuai ini ya, aturan dari perdagangan internasional, baik itu ekspor impor maupun pendapatan domestik yang ada di negara kita. Makanya setiap buat atau cetak uang itu ada aturan seperti itu. Kalau kita nggak ikut IMF, kita bisa cetak uang sendiri. Jadi setiap uang yang dicetak bisa digunakan untuk proyek. Tapi karena kita IMF ya terbatas uangnya untuk dibikin untuk proyek. Karena ikuti aturan IMF, Dana Moneter Internasional. Kalau kita belum ada yang printing money itu belum ada. Nah, kita masih ngekor negara Amerika ya kayak gitulah. Amerika atau negara barat ya. Selanjutnya mengadakan pinjaman. Jadi negara itu bisa minjam sama pihak luar ya. Pihak luar negeri khususnya. Salah satunya ke Cina, ke Arab Saudi, maupun ke Jepang, maupun ke Singapura. Lanjut ya, hak mengadakan pinjaman paksa. Gimana nih hak mengadakan pinjaman paksa nih kemana nih? Menarik pajak sama masyarakat bisa tuh. PPh, PPN, PBB kan. Hak menarik iuran dan pungutan, iuran ya banyak iuran, apakah BPJS atau apa, SPP, pungutan, bea cukai dan sebagainya kan. Pungutan banyak lah pokoknya pungutannya. Nah, yang hak pinjaman paksa nih kayak mana nih? Contohnya. Mana nih hak pinjaman paksa tuh? Ayo. Ayo, gimana tuh? Kok diam nih? Bijakan ini. Coba cari dulu kalian. Haknya itu apa itu? Pak, mengadakan pinjaman. Sanering, Pak, pemotongan nilai uang. Ya, contohnya sandering ya, pemotongan nilai uang seperti apa tuh? Kalau di sini katanya jadi pemotongan nilai uang misalnya dari 1.000 jadi Rp1 gitu. Nah, Ini itu dilakukan kalau misalnya terjadi hyperinflasi. Itu terjadi pada masa presiden siapa itu kebijakan sandering? Soeharto berarti. Soeharto, Soekarno. Soeharto apa Soekarno? Dari 1.000 jadi Soekarno ya. Jiwa Soekarno ya. Jangan jiwa Soekarno yang banyak ini ya. Banyak kan ya itu istri kan, bininya. Untuk tujuan politik ya tuh banyak istri itu. Ya nggak apa-apa, itu kan sesuai anjuran Nabi. Banyak bini, tapi nggak, kalau bisa maksimal 4 aja kalau orang yang banyak uang. Takutnya nggak adil ya kan. Ya, kalau yang mau poligami kan, kalau yang banyak duit, usahakan banyak gitu. Kalau yang menarik iuran BPJS kan, pungutan apa nih? Pungutan negara mungut apa? Selain mungut pajak. Pungutan apa nih? Pungutan apa nih?
Pungutan apa? Banyak kan pemerintah kan mungut ini kan, mungut semua. Ada nggak tuh mungut? Kan pajak dia. Ada mungut retribusi kan, itu yang daerahnya yang ngambil. Iuran BPJS, iuran apa, itu banyak. Pungutan SPP masuk ya, SPP? Masuk nggak nih? Masuk caknya Pak sama sekolah UKT negeri. ya, mungut UKT. Kan bayar kan dari universitas nanti kembalikan. Masuk ke negara dulu kan. Banyak yang iuran-iuran. Masuk iuran nggak di BPJS tuh? Baik kesehatan, ketenaga Iya, Pak, kerjaan. iuran. Masuk kan? Nah, pungutan nih yang kayak mana? Pungutan apa nih? Apakah pungutan apa ya? Pungutan apa nih yang lebih tepatnya nih? Kalau tidak salah Pak, itu pungutan iuran bebas. Yang bebas. Kayak sumbangan nggak di pungutannya? Cukai Pak. Pungut cukai bisa juga, pungut cukai. Cukai rokok ya. Nah, Enak kayak kerja di bea cukai kalian. Kalau kerja situ banyak uang kalian. Lanjut ya. Nah, itu hak tadi kan? Ini kewajibannya? Kewajibannya apa nih? Kewajiban negara. Apa? Kewajiban negara apa nih? Kewajibannya? Ayo. Mensejahterakan kehidupan bangsa, Terus? melindungi segenap bangsa Indonesia dan menjaga perdamaian dunia. Menyediakan layanan, Pak. Ada yang lain? Membayar tagihan. Coba yang lain. Menyediakan layanan fasilitas dan sarana Pak untuk masyarakat. Najib ini kelas berapa nih? Angkatan 2020 Pak. 20 berapa? A, B, C, D? C Pak, C. Oh, kayak togar ya? Togar Iya, butar-butar. sekelas. Ada itu namanya togar. Butar-butar. Nama togar butar-butar ya. Tapi ini togar kita nih orangnya Lok Kijing ya. Bukan Batak. Ya, saat di undang-undang kewajiban negara kan. Di mana nih letak ini? Pembukaan 55 ya. Lindungi segenap bangsa nih ya. Kesejahteraan umum, ya kecerdasan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu kewajiban negara. Ya, kesejahteraan umum itu salah satunya apa nih? Pemberian PKH, bantuan subsidi, penyediaan layanan ya, layanan Bansos. yang untuk kecerdasan tuh ya pemberian beasiswa, pemberian banyak lah pokoknya. Penyediaan sekolah, ya kan? Sekolah atau universitas itu salah satunya ya kan. Kesejahteraan umumnya bisa memberikan bantuan sektor UKM, bantuan langsung tunai, pelatihan untuk usaha bagi rakyat ini kan, rakyat menengah ke bawah. Ini yang kebanyakan di sini. Kesejahteraan umum tuh memberikan bantuan ya, bantuan kayak program PKH, bantuan
UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, bantuan langsung tunai, program PKH atau nggak program PKH? Keluarga Harapan, memberikan layanan kan, layanan juga, layanan umum, jalan, itu salah satu dari untuk mewujudkan kesejahteraan umum itu kan, jalan dan sebagainya itu kan. Nah ini ada nggak melindungi segenap bangsa nih? Dari kelaparan, dari apa, ada nggak? Negara kita sekarang, kayaknya kurang ya. Apalagi pasal 34, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Tapi kenyataannya banyak itu simpang Polda, simpang Parameswara, Caritas yang jadi badut. Ya kan banyak kan yang jadi badut. Iya, Pak. Nah, yang ngamen. Enak kalau ngamennya yang anak band yang untuk ngetes mental di muka umum. Kalau yang ngamennya itu untuk nyari sesuap nasi, gimana tuh? Nah, di sini fungsi negara, kewajiban pemimpin, orang kaya, harusnya bantu ini untuk melindungi segenap bangsa nih dari kelaparan dan dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit mental maupun penyakit apa ya, yang kita sebut juga penyakit miskinan. Di sini harusnya. Tapi ya gimana ya? Kenyataannya orang kaya banyakin uang tuh turunan mereka aja. Seharusnya mereka tuh urus cukup aja, yang penting lebih dari cukup aja harusnya. Jadi jangan dibiasain anak-anak tuh manja kan. Itu anak pejabat tuh rata-rata banyak manja loh. Nggak tahu susahnya nyari uang tuh gimana kan. Ya nggak? Kalau orang Eropa, kalau udah gede urusan nggak, ya sudah. Mereka cari uang sendiri. Kita ini selalu dimanja. Makanya generasi yang di bawah ya banyak yang, maaf cara ngomong ya, kata orang tuh ya, masih tergantung sama orang tua. Masih belum mandiri bener. Ya kita nih jujur, pencapaian kita nih kan kita kan tahu pencapaian kita gimana, apakah dapat pekerjaan atau kuliahnya gimana kan, itu kan masing-masing diri kita yang bisa tahu itu. Nah saat ini pencapaian kalian sudah gimana nih? IPK-nya udah bagus atau udah ada penghasilan sampingan atau gimana nih? Apa masih nada sama orang tua? CV Nada Jaya, nada sama orang tua masih? Makasih, Pak. Masih ya. Kalau kami dulu nyari duit juga dikit, walaupun SPP masih orang tua, tapi yang itunya untuk yang lainnya ada dapat sana sini itu masih ada dapat untuk cukup bahan-bahan beli buku dan sebagainya kan. Kalau kalian gimana nih? Ke depan mau kemana nih? Kok diem semua nih? Apakah masih mau CV Nada Jaya atau mau kerja atau nyari keahlian sebelum lulus kuliah atau gimana nih? Nah, bingung ya ditanya gitu. Nyari keahlian Pak sebelum lulus Pak. Ya, makanya ikut organisasi, jangan organisasi yang di internal, yang kandang doang, kandang di kampus aja, di luar, cari pergaulan di luar kampus, jangan tok di kampus sendiri. Di luar dari kampus kita tuh apa, karena nggak teman jaringan itu yang mungkin akan bisa bantu kita. Karena teman sekuliah nih kadang tuh kalau sudah lulus kuliah kadang cuek. Pada saat skripsi aja bisa jadi kalian tuh ditinggalin teman kan. Jadi kayak mati mesin kalau ditinggali teman dalam nulis skripsi. Kalau nggak percaya banyak kok tingkat kalian kayak gitu. Jangan sampai hilang momen kalian tuh kuliah tuh. Momennya tuh gimana, orang nyusun skripsi ya kalian nyusun juga nanti. Yang sampai momennya hilang. Kalau momen hilang ya mati mesin. Nggak mau kan mati mesin?
Mati mesin mau nggak? Nggak galak, Pak. Nah, Enggak. kalau ikut Iya, serta iya. melaksanakan ketertiban dunia itu memang dari amanat di Undang-Undang 45 ya. Cuman kayaknya kita ini nggak berani, nggak sehebat Bung Karno ya, walaupun Bung Karno itu ya agak gimana gitu agamanya itu kan, penuh tanda tanya kan. Ya karena beliau ini ya mau Indonesia kan dijadikan Nasakom kan pada saat itu, jadi orang agak ragu. Ketika pada saat itu kan kaum nasionalis banyak kan. Sampai sini paham nggak kalian nih apa ya hak kewajiban negara? Insya Allah Pak paham. Ya yang layanan umum tuh di sini letaknya nih lah. Banyak layanan umum, kesejahteraan di sini. Penyediaan fasilitas umum, jalan, infrastruktur. Kalau jalannya bagus bisa mempercepat perekonomian. Meskipun ya jor-joran ya pemerintah sekarang, tapi yang enggak terlalu manfaat itu ya pembangunan ibu kota baru itu kurang bermanfaat sebenarnya. Karena itu secara administratif, kalau pemerintah tuh bikin yang kayak ini ya, kayak pembangunan kawasan ekonomi khusus untuk ekonomi di setiap pelabuhan dan lainnya untuk buat perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan sawit negara dan perusahaan-perusahaan yang produktif itu lebih bermanfaat mempercepat perekonomian dan itu bisa memacu keuangan negara kita menjadi lebih baik. Misalnya bisa mencetak uang lebih banyak. Tapi kenyataannya lebih cenderung ke ibu kota negara baru atau ibu kota ini ya, Nusantara ya, IKN. Jepang aja nggak berani itu ngerjain, batal kan baru-baru ini Iya, karena Pak. analisis dari studi kelayakan ini ya pembangunan proyek itu mereka kayaknya tanda tanya, maka mereka nggak nerusin kan. Anggaran mereka kayaknya nggak siap. Nggak ada yang tanya apa ini kita nih? Kalau nggak tanya mau saya tutup nih. Enggak ya? Pak, saya bertanya Pak. Silakan. Ini Pak, berita pajak bakal naik 35% Pak per tahunnya di atas 5M kalau penghasilannya. Nah, Nah, terus? setuju tidak Pak? Kebijakan pajak penghasilan 35% bagi yang penghasilan 5M per tahun. Nah, bukannya dengan adanya kebijakan itu Pak, kebijakan yang ini memungkinkan banyak yang menghindari pajak penghasilan Pak. Ya memang jangankan itu saat sebelum dinaikkan aja orang bisa fiktif kok pakai konsultan pajak atau apa ada kemungkinan celah untuk fiktif apalagi dinaikin pajak seperti itu apa yang nggak bisa di negara ini karena orang kita ini banyak manipulasi kayak gitu ya biasa itu bagi mereka nah, karena rasa nasionalisnya masih kurang kita ini. Cuman kalau dari sisi agama Islam, pajak itu nggak